Aman juga berarti senjata api. Ini korban Gema dan Amel, anak terkecil Insinyur Dodi sedang sudah turun di family room. Dan dia rencananya mungkin akan pergi atau bahkan akan dijemput ayahnya rencananya. Maka kelihatanlah nanti pembantu yang perempuan ini sedang di ruangan tengah. Nah ini terlihat si Santi, rumah tangga yang masih hidup sekarang ini berputar-putar ya, seret, tarik. Itu Pane yang narik. Pane, kamu tarik kan? Ya, pengakuannya jelas. Yuk. Nah, kemudian memanggil dua orang korban lagi, Fitri dan Windy, pembantunya. Ya, dia terus dikumpulkan. Nah, ini langsung dibawa ke kamar BC yang kecil, betul Pane? Pane? Betul. Bawa. Ini sekarang cuma hanya 2 menit lebih saja. Ini loh, dari CCTV sudah masuk, digiring, masuk ke kamar mandi. Kabar biar semuanya jelas kan, untuk si Santi di bawah ke lantai 2 dengan kurungan pistol. Ini untuk menunjukkan kamar. Itu hasil rekaman juga saya edukasi kepada Santi di rumah sakit yang di bawah. Ini bukan masuk ke kamar Janet. Kamar Jawa, Janet ya? Yang gabung. Ya, ini. Kita bawa turun kan? Ini si pincang. Ini kamar naik. Ya, pincang naik. Ini berarti Santi dengan Janet dibawa ke bawah. Ini kamar Janet, kamar Gema dengan Biona di sana. Jadi langsung dibawa turun ke kamar mandi bawah, diamankan 2 orang ini. Jadi Santi naik ke kamar Janet dan dibawa turun langsung masuk ke kamar mandi atau WC. Kamu bawa Yus? Kamu masukkan ke ruang itu? Ya. Naik lagi kamu ke atas? Ya. Jelas ya? Ini Yus? Ya. Kamu kemana? Kamar. Cari apa? Orang dulu. Lanjut. Ini ke kamar Gema, ini Janet Gema, di sini Diona, ini bapaknya Pak Dodi. Ini kamar Jawa? Mana dari kamu? Kamar Jawa? Terus kamu di sini kan? Iya. Ini siapa kamu seret? Kenapa kamu pukul? Kamu kan? Ya. Ini orang yang meninggal. Ini adalah kamu berapa pukul? Ya, oke. Terus mainkan. Ya, seret. Nah. Lo nggak ingat lo pelanggaran guys. Lo nggak tega itu, woi. Apa tindakannya? Tolong Pak ya. Kalau dipukul berhenti. Coba. Pane tuh yang mati. Kamu pukul apa kepalanya, mulutnya? Pak, tidak aja Pak. Itunya ini. Kita enakan. Ini yang mukul. Apa? Lanjut turun. Lemak rambut, mengorongkan, turun ke lantai bawah. Ini masih turun nih. Lanjut. Ini Diona sama Mane di bawah. Masuk ke WC, kamar kecil. Ya,
36 dari 26 sudah hampir bulat ya masuk. Sudah hampir semua kecuali tinggal tambahan supir yang datang nanti. Ini Spani membawa jumlah, betul kan? Yang kecil, kamu ngapain bawa ke atas? Hah? Ya, kamu bapaknya, minta dulu sama Jeman. Ya, ditunjukkan bahwa bapaknya. Ya. Ini kamu? Mana ini siapa? Yang kecil? Langsung kamar bapaknya. Ya. Bajingan kamu. Ini ke kamar bapaknya. Ambil apa dari sini? Ya, dengar. Mana? Dulu lagi, dulu. Kamu masukkan lagi ke sana, ke kamar mandi ya. Nah. Iya, yang menjelaskan Polda ini. Nah, ini datang supir korban yang datang sebelum korban Isidoro dia datang. Ini kebetulan dari rumah yang pertama di Regensi, di rumah Regensi. Nah, ini nggak jalan utama, ini si Naga ada di mobil untuk mengawasi situasi. Nah, dia melihat lagi ada supir yang datang, kemudian mengawasi dari luar. Dia bilang santai aja, karena dia tidak tahu sesuatu di dalam. Si Karso ya, nanti sama si Naga disampaikan. Santai aja karena dengan tenang aja pelaku dan operasi. Kemudian ini si Lamla datang manggil lagi, ikut masukkan aja ke ruangan karena memang tidak bawa laser yang bawa senjata tajam berarti Sinaga masih di luar. Dia terlihat adalah dominasi Ramlan sebagai kapten di sana. Ya. Kedua ini, kamu senior mana sama Ramlan? Ya, ini Pak Rudi nyampe akan ke rumah. Ya. Pak Rudi datang menggunakan mobil Honda Jazz. Nah ini udah mau pulang nih, udah bawa barang-barang. Jadi memang pas saja Pak Rudi datang, kalau mungkin telat 10 menit, mungkin situasi akan berubah. Nah pas mau pulang, dibukakan santai aja. Ini sudah bawa barang. Nah ini yang barang buktinya. Ini satu tas warna biru, satu lagi tas orange. Nah dibukakan pintunya. Disinilah ketidaksurigaan almarhum karena dianggap orang baik saja mungkin yang datang. Masuk, tutup, ya, santai aja. Tutup, kemudian turun, langsung lihat, tolong sini, senjata nih, dorong langsung senjata nih senjata. Langsung dibawa ke kamar mandi lewat samping. Jadi almarhum ini kalau telat mungkin 10-15 menit situasinya akan lain nih langsung senjata tajam. Jadi kembali ke depan. Tarik, bawa kembali, ini panah ya, bawa ini senjata tajamnya, langsung masuk ke kamar mandi. Melawan nggak Pak Rudi? Tidak, ya. Tidak ada melawan semuanya kan? Nah ini bawahnya. Masih diambil apa yang dapat dari sakunya? Dompet, kamu ambil juga. Duit, teman duit. Ini kan kamu yang bawa tas kan? Erwin. Ya apa betul? Apa? Sebagai apa yang lebih betul kan? Langsung melakukan. Ini langsung masuk ke WC untuk kembali di scout. Kenapa kamu scout? Supaya gampang. Kenapa kamu masukkan di WC? Supaya aman. Para tersangka memusuh kamar mandi yang berisikan 11 orang korban dari luar. Siapa yang mematikan lampu kamar mandi? Apa? Ramlan dimatikan. Kalau tidak dimatikan kan exhaustnya jalan kan? Kenapa dimatikan? Tidak tahu.
Oke. Nah, langsung. Ini sudah pulang. Ini pulang ya. Mau pulang kan? Selesai. Sudah selesai. Ada yang kurang tambahin? Betul semua. Jelas ya. Baik rekan kalian. Jadi ini rekan kami pada rekan-rekan media semuanya. Sesuai dengan bukti petunjuk yang kami dapatkan di TKP pemeriksaan saksi dan identifikasi lainnya. Kesamaan barang bukti lainnya termasuk sidik jari rambut dapatkan dengan yang bersangkutan. Oleh sebab itu secara lengkap kasus perampokan dan pembunuhan dan penyekapan telah kami ungkap maksimal dengan seluruh barang bukti yang ada dengan tersangka yang ada, dan akan kami percepat untuk diselesaikan berkas dan akan kami lanjutkan ke penuntut umum lagi persidangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lalu ada yang tanyakan? Ya. Perlu waktu berapa lama Pak bagi pelaku untuk mengurangi dulu harta? Tadi kan saya bilang 14, 26, 14, 42, 16 menit. 16 menit. Kenapa cepat sekali? Supaya mana? Supaya cepat sekali Bang Bro. Ah ya. Ya. Rawat belakang. Siapa yang mesti kamar mandi? Dicopot atau diambil? Oh, diambil. Jelas. Dibuang kemana begini? Ya Ramlan yang megang. Jadi kan saya bilang di situ dominannya Ramlan mengendalikan perampokan ini karena memang sudah diawali ya. Kamu sama Ramlan senior mana? Kebanyakan Bang. Oh, jadi kamu sama Ramlan lebih senior Ramlan ya? Sudah berapa kali masuk ke Ramlan dengan perampokan? Amin. Baru sekali nih. Ya. Dalam minggu itu kamu sudah berapa lakukan perampokan? 4 mana saja? Bogor terakhir ke situ. Terakhir di dengan mobil yang sama. Mobil dari mana? Sewa. Dan namanya palsu. Gimana? Kita palsu. Silakan. Ada lagi? Ya. Berapa nyewanya mobil? Per hari 400 ya sewa seminggu sekali. Dalam satu minggu nyewanya, seminggu sewa. Ya dalam 4 TKP 1 minggu ya. Ya ini informasi yang TKP terakhir. Dulu ya. Kelompok dari nah ini hanya eksekusi diplomat hanya 4 orang. Mereka biasanya kan berkelompok, ada yang gerak ke timur, ada yang gerak ke barat. Jadi kelompok mereka kita dengan terpengaruh dengan hanya 4 orang karena mereka itu biasanya rame Pak. Ada nggak Pak? Jadi ini berapa jumlah kelompok mereka? Dan mereka kan sering melakukan aksi perampokan dan geng mereka itu sudah pasti merencanakan. Ya, mereka kan berubah-ubah kelompoknya. Kali ini dalam sebenarnya kelompoknya gabung antara Pandai, Erwin, Sinandra dengan Lamlan. Betul kan? Sebelumnya kamu merampok dengan siapa? Yang kamu dapat di Piang 4 tahun dulu. Siapa? Albert? Sence? Berapa orang itu? Kalau lain lagi. Iya. Makanya yang itu yang sama. Berarti geng mereka itu, kelompok mereka itu dalam kelompok jumlah besar. Cuma kebetulan aja kejadian di kelompok mereka berempat. Ini akan terjadi lagi karena geng ini amat kelakuannya nanti akan ke depan-depannya. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, berapa jumlah anggota mereka semuanya Pak? Kan jumlah anggota mereka semua. Iya. Karena ini berkelompok masing-masing lain-lain. Kalau kelompok perampokan itu cukup banyak, ya berapa kelompok yang memang spesifik yang 5 banyak. Tapi ini kebetulan dia kan pecah-pecah. Ya sekarang ini dia kelompoknya itu
sekarang masih ada yang lain yang belum kita tangkap, kan artinya bukti-bukti lain yang memang harus cari dulu berkaitan dengan pelaku di tempat lain kan. Iya. Ya. Gitu. Baik. Pak Kapolda, Pak Kapolda, Ya. soal penyekapan Pak Kapolda, saya mau bertanya kepada si Pane ini, Ya. apakah ada memang ini memang menyekap itu Anda sadar nggak bahwa akibatnya itu adalah menewaskan gitu loh? Sadar nggak bahwa penyekapan itu mengakibatkan kematian buat korban? Atau memang bagaimana kira-kira? Itu aja Pane. Coba jawab dulu Pane. Kasih mic, Pak. Apa pertanyaannya apa? Dalam hal penyekapan tadi Pak Kapolda, apakah ada nggak memang merencanakan ini mau dihabisin nih nyawa mereka-mereka ini pada? Apa memang itu? Kamu memang sengaja menghabisi korban itu atau tidak? Tidak ada, Pak. Biasa memang disikap di kamar, tapi enggak, kenyataannya enggak seperti ini, Pak. Ya, biasa setelah di kamar. Iya, Pak. Dan kemudian dari mana Anda tahu bahwa korban-korban ini tewas itu aja? Setelah 2 hari lihat TV saya, Pak. Nonton TV ya baru tahu. Tapi nggak sadar bahwa itu mengakibatkan kematian ya berarti. Enggak salah saya, Pak. Benar, Pak. Nah kelompok Anda kan suka nyekap-nyekap nih. Ya, biasa enggak pernah begini, Pak. Jadi Anda dalam hal aksi kejahatan lalai gitu kira-kira ya? Nangis ya. Jangan tahu. Itu aja. Tahu itu. Pane ketawa. Wah, ketawa. Lalai dia. Lagi seneng gitu. Bobol. Jadi mereka itu 11 orang dimasukkan jam 14:42 setelah dimasukkan ke Paduan. Besok hari jam 10 lewat 10 bisa dibuka kamar tersebut. Itu yang pertama, mereka tentu berebut oksigen, keterangan daripada yang hidup. Kedua, ternyata Pak Dodi sempat mematahkan grendel pintu kuncinya. Itu keterangan dari pembantu yang kami sangka pertama dipatahkan oleh pelaku kan, karena ternyata keterangan daripada pembantu untuk apa caranya? Itu untuk melubangi agar terjadi udara masuk oksigen dari luar. Nah, maka berebutan mereka menghirup udara itu. Itu keterangan daripada pembantu yang masih hidup. Kemudian mereka meminum air ledeng untuk mempertahankan supaya tidak dehidrasi. Nah, itu kira-kira keterangan yang kami dapat dari. Kemudian terakhir sekali pembantu itu mendengar suara jeritan saudari Jenny yang katanya digigit oleh Diana untuk mungkin supaya tetap siuman. Dan saya tanyakan kepada Janet melalui ibunya, karena ibunya mengerti bahasa Janet juga demikian, bahwa sempat digigit Janet oleh almarhum saudari Diana. Kira-kira itu ya gambaran yang ada di dalam. Ada tidak yang berusaha mendobrak pintu gitu? Kan itu 11 orang ya. Nggak bisa, pintunya kuat sekali. Kalau bisa didobrak tentu didobrak. Tidak bisa, kuat sekali pintunya. Ya. Makanya yang meninggal itu kan yang laki-laki semua rata. Itu yang kuat mencoba membuka pintu. Ini sih. Bukan dobrakan dari dalam, tapi memang tidak kuat. Selain membuka grendel itu apa yang dilakukan Iya, saya katakan tadi mencoba membuka pintu dengan menendang dan sebagainya. Itu yang disampaikan oleh korban yang masih selamat di sana. Tapi usaha itu tidak sia. Kalau mau bisa dibuka itu dibuka kalau jawaban itu. Baik, terakhir Pak, mau nanya Pak, mau menjelaskan penjelasan soal pelarian di pagi ini ya tentang Pak. Jalur pelarian di Spane lari dari Bekasi ya, Bogor, memakai mobil AES, saya langsung ke Medan, itu saja. Kamu dibantu siapa? Tidak ada, Pak. Sendiri. Mau apa ke Medan? Mau pulang ke kampung, Pak. Ke siapa? Ke tempat Bapak. Kamu tahu sudah saya kejar? Tidak, Pak. Nggak pernah tahu kamu dikejar polisi? Tidak, Pak. Tidak tahu. Tapi ngapain ke Medan? Ingin tahu lihat berita TV itu aja, Pak. Ya, itu. Ya, sehingga ditangkap di yang baik. Terima kasih Pak. Namanya Pak, Apa? Sudah saya sampaikan.
pertama harap tetap rumah itu dikunci. Kemudian yang kedua, bagi pemilik rumah baik itu ada pemandu supaya jangan mudah percaya terhadap orang yang datang saat tiba-tiba ke kediaman itu. Tanyakan, bahkan mungkin tidak bisa dibuka begitu. Yang berikutnya adalah dibuka kembali sistem keamanan lingkungan di wilayah masing-masing. Tentunya ini penting sekali supaya seluruh masyarakat juga bisa mengikutsertakan masalah keamanan lingkungannya. Kan saya katakan bahwa malam itu jam 8 ada saja siapa saja melihat rumahnya tidak hanya malam-malam itu biasa, mungkin ada kecurigaan. Nah ini kita hidupkan kembali berkaitan dengan pengamanan lingkungan di Jakarta khusus dan umumnya di wilayah Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa baru saja kita saksikan konferensi pers yang sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan terkait dengan kasus perampokan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur. Dari informasi yang sudah disampaikan dan kemudian juga dirangkum, informasi disimpulkan dari keterangan yang sudah disampaikan oleh tersangka dan juga digabungkan dengan gambar CCTV yang diperoleh oleh kepolisian, bahwa tadi kita bisa melihat bahwa korban Dodi Triyono datang ke rumah setelah seluruh korban dimasukkan terlebih dahulu di kamar mandi dan disekap, dan kita juga melihat bahwa tersangka Arman Butar-Butar sempat membukakan pintu untuk Dodi Triyono, dan dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan pada Yuspane bahwa sebetulnya tidak ada niatan untuk menghabisi seluruh korban yang ada di rumah Dodi Triyono, bahwa itu kemudian menjadi satu hal yang dilakukan secara spontan oleh tersangka.